konformitas. Nah, jadi konformitas itu adalah harapan dari seseorang di suatu kelompok masyarakat agar seseorang tersebut dapat berperilaku sama dengan kelompok tersebut. Nah, yang kayak aku bilang tadi, aku mention before, di sini tuh si Yunjin khawatir kalau semuanya itu tidak dapat berperilaku sama dengan grupnya. Jadi itu sama ya kayak pembahasan soal kita yang di soal keempat kali ini, itu tuh kayak harapan dari si Yunjin itu supaya si Wonyung itu dapat berperilaku sama dengan kelompok kelompok grup mereka yang bakal debut kayak gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak dari konformitas ini? Mungkin ada yang bingung? Aman, Kak. Aman ya. Tadi siapa tuh yang jawab duluan? Mala sama Meng ya nanti. Pokoknya yang aku sebutin sekarang nanti jangan lupa ya buat chat aku. Mau di Zoom atau mungkin DM Twitter atau Instagram. Oke? Oke, untuk soal berikutnya. Oke, di dalam sosiologi tidak hanya membahas mengenai nilai dan norma dalam masyarakat, namun juga budaya dalam masyarakat tersebut. Situasi di mana adanya pembauran budaya dengan digabungkannya dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan unsur budaya tersebut adalah, ini gampang ya soalnya, langsung pada jawab, D. Ya ini gampang banget ya sebenarnya guys. Cuman kenapa aku masih taruh di pembelajaran kita malam ini karena aku lihat-lihat masih banyak dari teman-teman tuh yang masih kebalik antara dua hal ini. Jadi kita bahas aja. Jadi jawabannya itu benar, akulturasi, yaitu di mana pembauran budaya tanpa menghilangkan unsur budaya yang sebelumnya atau unsur budaya utamanya. Dan masih banyak teman-teman tuh yang aku lihat, bukan teman-teman yang di sini ya, mungkin teman-teman di luar sana, yang kadang suka kebalik antara akulturasi sama asimilasi. Kalau asimilasi itu sama pengertiannya pembauran budaya juga, namun kalau asimilasi itu menghilangkan unsur budaya satunya. Kalau akulturasi itu tidak menghilangkan unsur utamanya ya. Terus di sini juga ada sinkretisme. Sinkretisme itu pembauran dua atau lebih. Tapi ini bukan pembauran budaya ya, ini lebih ke kepercayaan, kepercayaan adat istiadat dan agama kayak gitu sehingga memunculkan kepercayaan baru. Dan untuk bargaining itu tawar-menawar dalam bentuk jasa. Dan untuk contoh sinkretisme itu kayak misalnya tuh ada tradisi di dalam maaf ya kalau misalnya salah karena aku juga kurang tahu di dalam Muslim. Jadi aku pernah dengar itu ada yang namanya tahlilan dan tahlilan ini sangkutnya aku ya, correct me if I'm wrong. Itu tradisi selamatan gitu dan itu kan tradisi selamatan tahlilan itu campuran ya antara antara unsur agama dan budaya, antara unsur agama Muslim dan adat istiadat Jawa, setahu aku ya. Jadi pokoknya intinya itu pembauran dua atau lebih kepercayaan. Dan mostly itu biasanya pembauran antara agama sama adat istiadat, kayak gitu teman-teman. Kalau untuk bargaining itu tawar-menawar dalam bentuk jasa atau barang. Secara simpelnya contohnya itu ya kayak misalnya teman-teman lagi transaksi antara teman-teman sama penjual. Nah, itu bisa dibilang bargaining juga atau tawar-menawar dalam bentuk jasa atau barang. Kayak teman-teman mungkin beli baju, beli barang di suatu mall atau di suatu store, brand store gitu. Oke. Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang bingung mungkin dari sini, dari penjelasan yang aku sampaikan di pembahasan soal sekarang? Ada yang bingung nggak, teman-teman? Enggak ya? Kalau nggak ada, aku langsung aja, oke? Langsung ke soal berikutnya. Oke. Nah, jadi Lukas di sini, Lukas adalah seseorang yang sangat suka dengan film Harry Potter. Bahkan dia membeli barang-barang merchandise maksudnya dari film Harry Potter nih, di mana setiap ada bazar buku atau bazar merchandise soal Harry Potter. Nah, di dalam sosiologi, si Lukas ini mempunyai sifat apa sih? Jadi si Lukas nih kayak edik edik banget nih sama Harry Potter gitu. Oke. Oh, C. Udah jawab C ya. Waduh, kok X sih?
Itu bukan X ya, maksudnya itu A ya. C semua ya. Yakin C. Kenapa nggak kooptasi? Kenapa nggak kooptasi? Oke, C ya. Pada jawab C ya. Ya udah, oke lah kalau kayak gitu. Jadi benar, jawabannya itu fanatisme atau bisa dibilang secara KBBI atau istilah umumnya itu fanatik ya teman-teman. Jadi si Lukas ini memiliki sifat fanatik. Nah, fanatik itu apa sih? Nah, jadi fanatisme atau fanatik itu adalah paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu dengan sangat berlebihan. Nah, seperti yang dimention di sini, kalau si Lukas ini adalah seseorang yang sangat suka dengan film Harry Potter. Bahkan dia tuh membeli barang-barang merchandise di setiap di bazar buku atau bazar merchandise soal si film Harry Potter ini. Nah, dari situ tuh kan nunjukin banget ya kalau misalnya si Lukas ini tuh punya sifat yang benar-benar tertarik terhadap sesuatu secara berlebihan kayak gitu. Dan buat pembahasan lainnya ada xenocentrisme. Ada xenocentrisme yaitu yang pertama tuh dia kayak sikap menilai rendah budaya sendiri. Terus namun tuh dia menilai budaya negeri atau luar asing gitu lebih tinggi, dan contohnya tuh kayak mungkin teman-teman suka lihat kayak mungkin ada artis di dalam negeri atau artis di luar negeri yang nikahnya itu bukan sama seseorang yang berasal dari negara dia sendiri. Nah, itu salah satu contoh xenocentrisme, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena orang tersebut kayak lebih milih budaya asing karena memikir bahwa kehidupan di negara asing tersebut tuh lebih memadai, mungkin mungkin lebih memadai, lebih maju ipteknya dan kawan-kawannya. Pokoknya tuh dia lebih kayak menilai tinggi negara asing tersebut dibanding negaranya sendiri. Kalau pluralisme itu adalah pandangan atau paham untuk menghargai perbedaan ras maupun yang macam-macam. Nah, buat kata kunci dari pluralisme ini itu menghargai perbedaan aja. Perbedaan antara bisa perbedaan atau keberagaman. Nah, di situ kata kuncinya itu. Kalau misalnya xenocentrisme, kata kuncinya teman-teman ingat aja menilai rendah budaya sama menilai tinggi menilai rendah budaya sendiri atau menilai tinggi budaya asing, itu kata kuncinya. Kalau fanatisme kalian ingat-ingat aja fanatik ya, menyukai sesuatu berlebihan. Kalau untuk kooptasi itu suatu penerimaan yang harus dilakukan untuk menghindari konflik. Jadi contoh dari kooptasi itu kayak pemerintah Indonesia kita, Bapak Jokowi, Presiden, atau mungkin DPR, dan pokoknya konstitusional gitu, mahkamah-mahkamah yang kayak gitu, yang mengatur perundang-undangan atau pemerintahan di Indonesia yang membuat mungkin UU tentang anti narkoba atau gerakan anti narkoba. Nah, itu kan dibuat supaya untuk menghindari konflik ya. Walaupun memang sampai sekarang tetap ada sih ya konflik antara orang-orang, ya gak usah kita bahas ya, nanti daripada saya diculik kan nggak lucu lagi ngajar kalian. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Nanti buat contoh-contoh dari pembahasan yang kayak gini, aku udah bikin catatannya kok, nanti aku tinggal kirim aja ke Kak Tasyul. Ntar kalian bakal dikirimin. Oke, di sini ada yang mau nanya nggak dari soal yang ini? Tidak, Kak. Aman. Aman ya? Oke. Soal berikutnya. Nah, ini ada lagi nih soal giveaway. Gino melihat Mark sangat sedih akhir-akhir ini, dikarenakan Mark sangat kelelahan berlatih dengan inisiatif sendiri. Apa nih ada yang nanya? Kak, contoh kooptasi gimana ya? Itu yang tadi aku bilang kayak, sorry. Yang ini biar kita jawab dulu ya, teman-teman. Jadi contoh kooptasi itu kayak pemerintah Indonesia, ini intinya aja ya, mungkin kalau kamu masih bingung. Jadi contohnya itu pemerintah Indonesia yang membuat undang-undang yang berisi tentang pernyataan anti korupsi. Nah, jadi tujuan dari pemerintah membuat undang-undang pernyataan anti korupsi ini supaya menghindari konflik. Karena ya tahu yang namanya korupsi kan adalah sesuatu hal yang nggak baik ya. Jadi dari situ pemerintah tuh memutuskan untuk membuat undang-undang pernyataan anti korupsi. Kalau misalnya nggak dibuat, negara kita udah korupsi-korupsian teman-teman. Nggak baik, nggak maju nanti keluarga ini.
Gitu. Oke. Paham nggak di sini dia Zalfa? Dia paham nggak sama contohnya? Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, tadi aku udah baca nyampe sangat kelelahan berlatih. Nah, dengan inisiatif sendiri nih, si Mas Jeno akhirnya membelikan Mark buah semangka dengan tujuan agar dia dapat semangat kembali. Nah, tindakan yang dilakukan Jeno apa sih, teman-teman, di dalam sosiologi itu? Tindakan afektif. Hampir benar, cuman ada istilah lainnya. Ayo dikit lagi, ini dikit lagi ada yang bisa dibilang kalian sering dengar dan kalian suka kebolak-balik. Kalian suka kebolak-balik antara ini sama ini. Ih, bener. Bener tuh, siapa tuh namanya? Ih, Nia udah jawab belum sih tadi? Nia, kamu udah jawab belum sih tadi? Ih, Nia parah nih kalau Nia udah mana sih tadi Nia tuh udah jawab belum? Bener sih jawaban. Oh, belum ya, Nia belum jawab ya, maaf ya. Iya, jadi yang tindakan yang dilakukan si Mas Jeno itu adalah empati. Nah, ini tadi aku sempat nanya juga ke teman karena takut kebalik juga. Aku sendiri juga kadang masih kebalik loh, teman-teman. Ini tuh sebenarnya pernyataan istilah yang teman-teman sering dengar, cuman tuh suka kebalik-balik. Nah, jadi jawabannya itu adalah empati ya, teman-teman. Nah, empati itu adalah proses seseorang untuk bisa merasakan sesuatu, dari perasaan seseorang yang orang tersebut sedang rasakan. Nah, cuman gak hanya merasakan aja. Nah, si empati ini tuh serta melakukan suatu aksi akibat perasaan tersebut. Nah, kayak yang dilakukan sama Mas Jeno ini nih, karena dia kan ngelihat si Mark ini kayak kelelahan latihan mulu, latihan, akhirnya dengan inisiatif sendiri tergerak kan hatinya si Mas Jeno ini nih. Akhirnya dia tuh ngebeliin si Mark buat semangka supaya dia lebih semangat lagi buat latihannya gitu. Yang mana nih? Yang mana Nova? Kalau buat yang simpati sama kayak empati, cuman tuh dia cuman merasakan aja proses seseorang. Kayak dia tuh cuman merasakan hal yang sama dengan orang lain, cuman tuh dia enggak melakukan tindakan aksi kayak gitu, teman-teman. Oke. Nanti tenang aja, PPT-nya ini bakalan dikasih kok. Kalian bakal dapat, jadi tenang aja. Kalian bakal dapat PPT sama catatan dari aku. Jadi tenang aja, oke? Buka kuku belum tadi. Di sini ada yang mau ditanyain? Mungkin teman-teman masih ada yang bingung nggak? Masih ada yang bingung dari penjelasan empati sama simpati? Enggak ya? Aman ya semua ya? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, Kak, maaf. Kenapa jawabannya bukan afektif? Sebenarnya bisa juga kok jawabannya afektif ya, karena empati juga kalau bisa dibilang tindakan yang afektif juga ya. Kenapa bukan itu? Karena aku di sini tuh lebih ngambil dari soal-soal UTBK ya, teman-teman. Jadi tuh di beberapa latihan soal yang sering aku kerjain, itu tuh kadang masih muncul pernyataan-pernyataan yang kayak gini, perbedaan antara empati simpati dan kayak sebab akibat, terus jawabannya tuh empati sama simpati. Jadi bisa juga kok jawabannya tindakan afektif. Jadi sama aja ya, dindam. Jadi sama aja, oke? Cuman itu doang kok. Konteksnya aku ngambil dari soal-soal UTBK aja. Yang artinya tindakan afektif. Cuman kalau bisa dibilang artinya sama aja sih. Oke, sama-sama. Aku juga, by the way guys, aku bikin soalnya hari ini gak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya habis ini habis, mungkin kalau ada yang teman-teman masih mau tanya jawab, gak apa-apa. Oke? Tanya jawab di luar pembahasan soal juga gak apa-apa. Jangan di luar materi ya, jangan. Maksudnya di luar dari pembahasan, mungkin ada yang menanya seputar UTBK, beasiswa, belajar, dan kawan-kawan, itu boleh banget. Oke, soal yang, ini bukan soal terakhir sih. Ini ada soal giveaway lagi nih, teman-teman. Konsep nilai sosiologi nih, kalau masih ada yang ingat. Oke. Win-Win dan Kun sangat senang
pergi ke gym untuk meningkatkan imunitas mereka di saat era pandemi COVID-19 saat ini. Nah, konsep nilai sosiologi apa yang diterapkan sama Mas Win-Win sama Mas Kun ini nih? Ayo, ada nilai konsep sosiologi itu ada 2. Seingat aku ada 2 ya. Seingat aku ada 2. Ayo apa guys? Ada yang tahu nggak? Oke, konsep nilai sosiologi. Nilai vital, langsung aja ya kalau gitu. Ayo apalagi? Masa satu doang kan ada 2. Yang lebih ke ini ya. Untuk fisik manusia kan ada yang Oke, siapa lagi nih? Oh, Dindam ya. Dindam yang udah jawab ya. Oke, kita langsung aja ya ke soal itunya. Ke soal berikut ya. Sorry ya guys, by the way, sebenarnya nilai konsep dalam sosiologi itu sebenarnya ada banyak, cuman di sini aku cuma masukin 2 aja karena aku pengen nunjukin yang emang lebih efektif dalam konteks soal yang aku tunjukin di sini ya. Karena emang konsep nilai sosiologi itu ada beberapa, ada banyak ya. Nanti aku bisa share dari catatan aku, nanti aku kirim. Cuman di sini aku nulisnya cuma 2. Itu ada nilai vital dan nilai material, dan yang jawab itu ada si Dindam, bener banget. Jadi yang buat bermanfaat untuk jasmani manusia itu yang nilai material, karena di sini tuh kan si Mas Win-Win dan Kun ini pergi ke gym ya untuk meningkatkan imunitas mereka di saat pandemi. Sorry, jadi itu jawabannya yang nilai material. Jadi nilai material adalah segala sesuatu yang berguna serta bermanfaat untuk jasmani manusia. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya nilai vital, itu adalah segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk aktivitas manusia. Jadi perbedaannya itu cuma di antara jasmani sama manusia di sini. Kayak gitu. Di sini aku mau minta bantuan dari teman-teman nih. Teman-teman ada yang tahu nggak contoh dari nilai vital itu apa? Ada yang tahu nggak? Sesuatu yang berguna untuk aktivitas manusia. Aktivitas ya, bukan. Iya, bener banget kata Dindam tuh. Bener juga tuh kata Inada Cangkol. Iya, jadi perbedaannya itu ya, beda ya sama jasmani sama aktivitas manusia. Jadi kalau nilai vital tuh lebih untuk kayak ngebantu kita melakukan sesuatu aktivitas untuk dipermudah. Nah, itu yang namanya nilai vital. Kalau nilai material itu yang kayak di soal tadi, si Mas Kun sama si Mas Kun sama Mas Win-Win ini atau si Mas Menang ini tuh pergi ke gym untuk meningkatkan imunitas mereka, atau bisa dibilang bermanfaat untuk jasmani mereka. Kayak gitu, teman-teman. Iya, bener banget, dia alat tulis untuk pelajar. Iya, bener banget. Nilai vital itu penunjangnya ya, Pak. Penunjang gimana tuh maksudnya? Oke, Siti. Makasih udah join ya. Nilai vital itu harus benda. Harus benda dibilang sih bisa harus aktivitas ya. Ya, pokoknya yang bisa ngebantu aktivitas kita sehari-hari itu tuh pokoknya itu nilai vital. Jadi bisa dibilang ya harus harus benda berarti ya. Iya, bener banget kata Mila. Karena kita kan butuh itu, bener banget. Oke, di sini ada yang masih bingung mungkin tentang konsep nilai dalam sosiologi. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman, cuman aku ambil di sini tuh konsepnya dalam aktivitas sama jasmani manusia sesuai konteks soalnya. Gitu. Paham ya teman-teman di sini? Oke. Paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, di sini nih, kayaknya ini sisa 2 soal terakhir nih, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di situ ada Enha, Cindy, dan Unji memutuskan untuk bekerja sama di suatu perusahaan yang sama setelah hiatus beberapa waktu. Dikarenakan mereka tuh sempat yang namanya hiatus kan. Jadi mereka tuh berencana buat kerjasama lagi nih, karena mereka memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Nah, di dalam sosiologi, situasi tersebut dinamakan apa sih? Ayo, apa-apa. Binding, Kak.
Bargaining, ayo apalagi jangan terkecoh dengan kata-kata tujuan yang sama. Ayo apalagi. Ayo. Oh, banyak yang kekecoh ya. Banyak yang kekecoh di soal ini. Koalisi, oke. Integrasi, ayo antara apa nih? Integrasi atau koalisi nih? Ayo teman-teman, apa ayo? Aku kasih 5 detik deh. Buat teman-teman matengin. D ya, pada jawab D ya. Banyakan D ya. Oke, kita bahas ya langsung ya. Oke. Mana? Kok nggak bisa digeser? Jadi sebenarnya, bentar dulu, sorry guys. Jadi jawabannya itu sebenarnya yang B. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya, karena aku bilang di soal itu ingin menggapai suatu tujuan yang sama. Karena di sini aku bilang memutuskan untuk bekerja sama ya. Walaupun emang benar kalau integrasi itu kan memang untuk tujuannya tuh memiliki tujuan yang sama untuk mencapai suatu kesatuan. Nah, namun di sini tuh yang aku maksud si Hasin bisa Umji kan mereka memutuskan untuk bekerja sama di suatu perusahaan yang sama lagi setelah hiatus beberapa waktu dikarenakan mereka memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Nah, teman-teman, di situ tuh namanya koalisi atau aliansi atau kerjasama usaha yang dilakukan karena memiliki tujuan yang sama. Nah, kalau integrasi itu teman-teman mungkin kalau di dalam PKN ya atau kewarganegaraan teman-teman tuh taunya kan kesatuan ya. Sebenarnya benar juga kalau di dalam KBBI emang bisa dibilang kesatuan juga benar. Cuman di sini aku udah cari istilah yang lebih luas dan umumnya atau bisa dibilang suatu cara bagaimana dari suatu pembawaan yang terpecah belah menjadi satu kesatuan di dalam masyarakat. Nah, jadi agak beda ya teman-teman. Kalau ini tuh, kalau integrasi itu, kalau koalisi itu bukan yang berhubungan sama politik ya. Emang ya teman-teman? Masa sih? Setahu aku koalisi itu setahu aku umum deh. Coba aku cari ya. Soalnya setahu aku koalisi itu umum, setahu aku. Bentar ya, coba aku cari. Bentar ya, teman-teman, aku sambil cari. Soalnya setahu aku kalau koalisi itu umum, gak berpacu sama suatu instalasi atau suatu artian kayak perusahaan kayak politik atau pemerintah gitu sih. Oke, jadi karena emang agak rancu ya mungkin ya. Aku minta maaf dulu, mungkin agak sedikit bingung. Cuman kalau di sini kalau misalnya kita tidak melihat tanpa pandangnya emang dari konteks soal politik atau bukan, tetap jawabannya yang koalisi ya teman-teman, karena di sini lebih memfokuskannya ke suatu perusahaan yang bekerja sama untuk menggapai suatu tujuan yang dicapai, karena emang kata kuncinya di bekerja sama di suatu perusahaan dan juga memiliki suatu tujuan yang dicapai bersama. Buat mungkin teman-teman kalau yang masih kontra atau ada yang pro kontra, itu aku serahkan ke teman-teman aja enaknya gimana. Bukan enaknya gimana sih, nanti mungkin teman-teman yang kalau masih ingin nanya-nanya, nanti aku sekalian mungkin share lagi ya catatannya, mungkin karena ada sedikit revisi. Nanti aku kasih ulang aja. Nanti aku sekalian cari lagi deh, koalisi itu emang untuk pernyataannya sementara, kerjasama sementara, atau kerjasama sementara antara politik atau bukan. Oke. Terus yang bargaining itu, tadi kan aku udah gitu ya, kalau bargaining itu tawar-menawar dalam memberikan jasa atau dalam bentuk barang ya, bargaining itu.
Dan contohnya ya kayak transaksi antara pembeli dan pedagang. Kalau konsiliasi itu suatu cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara dua individu. Nah, kalau yang ini tuh bisa di dalam ranah politik atau non-politik kalau konsiliasi. Cuman kalau konsiliasi itu lebih biasanya emang dipakai itu dalam cara untuk suatu permasalahan yang harus memang dimasukkan dalam meja bundar ya, teman-teman. Kayak gitu. Oke, selain dari pertanyaan yang mungkin tadi antara koalisi dan integrasi, teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari ini? Aman ya? Ada yang ditanyakan nggak? Enggak ya, oke. Kita mungkin kayaknya habis ini soal yang terakhir deh, teman-teman, setahu aku ya. Jadi habis ini kita mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya atau mau ngobrol sama aku, kalau misalnya dari kakak-kakak staf amatoris nggak keberatan, ya mungkin kita boleh ngobrol bentar sih. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini. Jadi Timur Timur tuh secara resmi merdeka menjadi negara Timur Leste pada 20 Mei 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dan menghasilkan 78,5% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Nah, keputusan memisahkan diri dari Timur Leste itu di Indonesia disebut juga dengan, ini gampang ya sebenarnya, teman-teman harusnya langsung tahu sih ya. Oke, ya langsung banget sih, bener tahu sih. Ini jawabannya ya bener. Iya bener banget, jawabannya itu separatisme, teman-teman. Cuman apa sih istilah dari separatisme sama chauvinisme itu? Oke, kita bahas ya langsung aja. Nah, ini aku tulisnya tuh bener-bener kayak simple aja. Aku nggak mau kayak ngasih istilah umum yang terlalu luas sama panjang supaya teman-teman tuh, jadi tujuan aku ngebahas soal hari ini tuh supaya teman-teman bisa lebih gampang hafalin sama pahamin istilah-istilah dalam sosiologi kayak gitu, karena jangan dihafal ya teman-teman, kalau dalam istilah sosiologi itu lebih baik dipahami aja. Jadi untuk yang separatisme itu juga bisa dibilang gerakan untuk memisahkan diri. Ya bisa juga diambil dari bahasa Inggris separate atau SEPARAT kalau nggak salah, sorry. Terus kalau untuk chauvinisme itu perasaan seseorang yang mencintai tanah air atau negaranya sendiri secara berlebihan. Kayak gitu teman-teman. Dan aku mau minta tolong nih ke teman-teman, contoh dari chauvinisme ada yang tahu nggak? Mungkin ada kasusnya atau gimana, atau contoh apa aja deh. Sebenarnya kalau nggak dikasih contoh juga nggak apa-apa sih, karena emang ini aja bisa dibilang contoh ya, karena perasaan seseorang yang mencintai mencintai tanah air secara berlebihan kayak gitu. Kalau aku boleh kasih contoh ya, mungkin dulu tuh sempat rame di Twitter dari, ini contoh dari chauvinisme ya, aku lupa di konser siapa itu, aku gak mau sebutin artisnya siapa, pokoknya pas itu lagi diselenggarakan di Singapura siapa ya konsernya siapa, itu tuh rame, kayak ada salah satu orang dari Indonesia, dia tuh ngibarin bendera Indonesia gitu di konser artis tersebut. Dan itu bisa jadi salah satu contohnya ya. Contoh yang nggak baik, jangan ditiru. Operasi Papua Merdeka. Bisa juga sih. Ya bisa juga. Wah, pinter juga. Pinter banget pikirannya sampai ke sono loh. Keren. Oke, kayaknya abis ini udah yang terakhir deh. Oke, dari sini sebelumnya ada yang mau bakal di-share, tenang aja, bakal di-share, nanti aku bakal kasih PowerPoint yang ini sama catatan dari aku soal istilah-istilah dalam sosiologi sama catatan pembahasan. Jadi tenang aja, aku bakal di-share. Tuh. Udah dijawab ya sama kata show. Itu teman-teman. Dari pembahasan soal yang ini, ada yang ingin bertanya nggak?
Kayaknya ini yang terakhir deh. Seingat aku ini yang terakhir. Enggak ya? Oke. Kayaknya aku rasa langsung. Ini mau ditutup dulu atau ini gimana nih Kak Tasya? Kita mau ngobrol-ngobrol dulu atau mau langsung ditutup aja? Aku takutnya kan udah agak malam ya teman-teman. Mungkin teman-teman besok ada yang pergi ke sekolah juga, mungkin ada yang ke kampus bahkan. Itu. Kalau aku sih sebenarnya feel free kalau kalian mau ngobrol.